Sekarang, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah khas yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad Batubara, dan di akhir ceramah itu nanti, Yang Mulia Profesor akan memimpin bacaan salawat Badariyah. Majlis dengan hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badrudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Utsman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin. Yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang mulia Ustaz Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu dan satu, semuanya insya-Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kerana iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam ada satu istilah muallaf. Muallaf bukanlah kata yang menghinakan orang, bukan yang menjatuhkan harkat martabat orang. Muallaf adalah satu kemuliaan. Muallaf dari segi harta, dia mendapatkan 1/8 daripada zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Dia nama yang keempat. Wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Begitulah dia dimulakan harta. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian mereka beramai-ramai masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Mereka berbondong-bondong beramai-ramai masuk Islam. Satu di antara yang masuk Islam pemimpinnya adalah Muawiyah. Di antaranya ayah daripada Muawiyah yaitu Abu Sufyan. Nabi memberi Abu Sufyan 100 ekor unta. Dan siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, kata Nabi, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk ke Ka'bah aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia pun juga aman. Maka dalam Islam mu'allab dimuliakan, dihormati. Itu dari segi masalah harta. Bagaimana pula dengan catatan dosa? Orang yang mu'allaf masuk Islam, maka dia bersih, tak ada dosa. Jadi kalau dibandingkan Ustaz Abdul Somad dengan mu'allaf, maka lebih mulia lagi mu'allaf. Karena mu'allaf tak ada dosa. Ustaz Abdul Somad dosa tak terhitung lagi, banyak betul. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosanya. Maka di antara kita ni semua, saya yang paling banyak dosa sebab banyak cakap. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah saya. Tentang masalah nama, mu'allaf. Mu'allaf diambil dari kata allafa yu'allifu. Seorang yang menulis buku disebut dengan mu'allif. Karena dia mengumpulkan dalil, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, disatukannya menjadi satu. Maka mu'allaf adalah orang yang tercerai berai jauh, lalu dia disatukan lagi ke dalam Islam. Mu'allaf mengandung makna, kalau ada sesuatu yang liar, maka dia dijinakkan disebut dengan alif. Maka mu'allaf mungkin dia selama ini jauh,
maka dia didekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan muallaf. Muallaf juga bermakna yang dilembutkan hatinya. Maka cara melembutkan hatinya dengan kata-kata yang baik, dengan 100 ekor unta, dengan kemuliaan dan kebaikan-kebaikan, sehingga lembutlah hatinya. Kalau ada orang merasa dirinya rendah, hina karena dia muallaf, maka sesungguhnya kita semua, ayah kita, datuk kita, moyang kita ke atas, sesungguhnya mereka juga adalah orang yang muallaf. Kitab yang paling tinggi dalam Islam hadis adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu ditulis oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah muallaf, orang Persia yang masuk Islam. Lalu kemudian bagaimana dengan istri Nabi? Istri Nabi disebut dengan Ummahatul Mu'minin. Mereka adalah muallaf. Di antaranya adalah seorang perempuan, nama ayahnya Huyai, nama datuknya Akhtab. Perempuan itu bernama Sofiyah. Suatu malam dia bermimpi memangku bulan. Kemudian dia bercerita kepada ayahnya, "Wahai ayahku Huyai, malam tadi saya bermimpi melihat bulan turun dan saya memangku bulan." Huyai menampar Sofiyah sehingga keluar darah dari tepi bibirnya. Karena orang Yahudi tahu mentakwilkan mimpi, makna bulan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangku bulan berarti menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada tuan-tuan mimpi memangku bulan, itu kalau tuan mimpi tentu dia tak cerita. Kalau puan yang bermimpi itu banyak istighfar sikit. Lalu kemudian apa yang terjadi? Rupanya takdir Allah itu terlaksana juga. Maka Sofiyah masuk Islam walaupun ayahnya tak masuk Islam. Itu maknanya Nabi SAW punya istri yang mu'allaf dan mertua dia tidak Islam. Jadi kalau ada di antara tuan yang punya mertua tak Islam, maka itu juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara sahabat-sahabat, mereka datang dari Persia, mereka menyembah api. Suatu ketika dia tengok api. Apakah mungkin api ini yang menciptakan saya? Sedangkan api ini boleh padam. Kalau dia boleh padam, boleh mati, bagaimana dia menghidupkan saya? Tentu yang menghidupkan itu yang tak boleh mati. Maka lepas itu dia mencari Tuhan. Selepas dari Persia dia pergi ke Dimashq. Sampai di Dimashq dia tengok ini Tuhan. Tapi lama-lama dia berpikir, bagaimana dia disebut Tuhan? Dia tak mendatangkan manfaat. Dia pun tak boleh menolak mudarat. Sampai akhirnya dia dengar ada seorang nabi di Jazirah Arab. Sampai ke sana dia pun bersyahadat. Nama lelaki itu adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang mu'allaf, berasal dari Persia. Lalu kemudian ada seorang laki-laki. Dia menyembah Tuhan. Nama Tuhannya Naham. Jadi Tuhan ketika itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut, ada Naham. Satu kampung, satu Tuhan. Di kampung itu nama Tuhannya Naham. Pagi-pagi dia bawa susu untuk jamuan kepada Tuhan. Wahai Tuhan, inilah susu untuk engkau. Berikanlah aku manfaat kebaikan hari ini dan jauhkanlah mudarat daripada aku. Tak lama sesudah itu dia berdoa, dia pejam mata, dia tengok, buka mata, air susu itu berkurang. Rupanya sudah diminum anjing. Air susu sudah habis, tak lama, mohon maaf, tak sopan, tak ada adab, tapi memang begitulah riwayatnya. Tak lama air susu itu habis, anjing itu pun mengangkat kakinya satu dan mengencingi Tuhan itu. Lama-lama dia berpikir, kalau mendatangkan manfaat untuk dirinya pun tak boleh, menolak mudarat pun tak boleh, air susunya diminum, dia tak boleh melawan, dikencingi, dia pun tak boleh melawan. Apalah guna aku menyembah dia? Dia mendengar ada seorang nabi, maka dia datang dan dia bersyahadat. Laki-laki itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi mereka adalah orang-orang yang mu'allaf masuk Islam. Oh, saya ni masuk Islam dah tua Ustaz. Berapa umur masuk Islam? Umur 30 tahun. Nabi SAW mendapatkan wahyu berumur 40 tahun. Abu Bakar dengan Nabi
beza umurnya 2 tahun. Bila Nabi mendapatkan wahyu umur 40, maknanya Abu Bakar Siddiq masuk Islam umur 38 tahun. Dia mu'allaf umur 38 tahun. Ketika Nabi berumur 25 tahun, menikah dengan Khadijah berumur 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun, selepas itu umur 40 tahun Nabi, lalu kemudian Khadijah berarti berumur 55 tahun. Maka Khadijah masuk Islam berumur 55 tahun. Tidak ada kata hina, sebab mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan orang-orang yang menolong Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Semua orang yang ada di Madinah, mereka adalah mu'allaf, karena mereka masuk Islam selepas mereka besar, selepas mereka. Memang ada beberapa sahabat Nabi yang tak mu'allaf, sebab ayahnya sudah Islam. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Amr bin As, ini tidak mu'allaf. Tapi sebagian besarnya lagi sahabat Nabi itu adalah mu'allaf. Mu'allaf bukan kehinaan, mu'allaf bukan penghinaan, mu'allaf bukan kerendahan. Mu'allaf adalah penghormatan, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk-datuk nenek moyang saya pun berawal dari mu'allaf. Saya, ibu saya, atuk saya tak tahu yang generasi yang keberapa yang masuk Islam. Tapi kalau ditengok-tengok dalam nasab-nasab yang saya tengok, yang mereka tulis dalam biografi Syekh Abdurrahman, datuk dari ibu saya. Saya, anak ibu saya Hajah Rohana, anak daripada ibunya Siti Aminah. Siti Aminah tu anak daripada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman tu anak Nahoda Alang. Nahoda Alang tu anak Nahoda Ismail. Keturunan dari Datuk Angku Batuah, dari Angku Mudik Tampang sampai ke kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Lalu kemudian ketika Islam datang ke Minangkabau, orang Minangkabau terbagi dua. Yang masuk Islam itulah yang membina kerajaan. Semuanya masuk Islam. Tapi yang tak mahu masuk Islam, mereka masuk ke dalam hutan. Masih ada lagi sampai sekarang. Itulah suku Talang, itulah dia suku Sakai, itulah dia orang-orang yang masuk ke dalam hutan. Dan hari ini saya buatkan satu program, setiap 6 bulan sekali saya masuk ke dalam hutan menyampaikan dakwah Islam. Maknanya apa? Nenek moyang kami dulu pun juga adalah bersyahadat, yang sebelumnya menyembah batu, menyembah kayu, menyembah macam-macam, semua disembah. Akhirnya kita diajarkan untuk menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita memindahkan orang dari satu agama kepada agama Islam? Tidak begitu. Sebenarnya kita tidak memindahkan orang dari satu agama kepada agama Islam. Kita hanya mengembalikan kepada asal muasal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak cucu keturunan Adam. Ketika itu Allah mengambil persaksian. Saya, Pihin, Datuk, Datin, saudari-saudara saya mu'allaf. Waktu itu ruh kita semua dikumpulkan Allah. Belum ada darah, belum ada daging, belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu. Semua roh ditanya Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita menjawab dengan satu jawaban, qalu bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ada yang rohnya masuk ke dalam perut orang Islam, maka ketika lahir ayah dia Islam, mak dia Islam, tinggal di negeri Islam, senang saja, tak ada perjuangan. Tapi ada orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam rahim orang yang tak Islam, ayah tak Islam, negeri tak Islam, tapi kemudian dia berfikir, kemudian dia mencari, dia mendengar, dia melihat, dia membaca, sampai akhirnya terbuka pintu hidayah. Perjuangan dia berat, terusir, terhalau. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Ustadz Abdul Somad, yang bila pertanyaan itu pertama kita baca, nampak-nampaknya dia macam nak menguji Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, ya, apa hukumnya sembayang dalam gelap?
Kata saya, sembahyang dalam gelap, kenapa awak tak padam lampu, kenapa tak hidupkan? Sebab bila saya terangkan, saya takut. Sebab ayah saya tak Islam, mak saya tak Islam. Saya diam-diam masuk Islam, saya dalam bilik, saya kunci pintu, saya sembahyang. Sembahyang gelap, sah. Kenapa awak tak tunjukkan awak Islam? Kalau saya tunjukkan saya Islam, saya akan dihalau, saya akan susah, saya tak boleh sekolah. Lama saya merenung, begitulah perjuangan dia. Mereka jauh lebih mulia daripada saya. Saya lahir, mak saya muslimah, ayah saya Islam, negeri saya Islam. Saya belajar di pondok, saya belajar agama Islam. Hampir tak ada perjuangan. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa memperjuangkan keislamannya. Sesuatu yang kita perjuangkan dengan susah payah, kalau kita dapat, kita amat sangat sayang. Berbeza dengan kalau kita mendapatkannya dengan cara yang mudah, kita menganggap itu sesuatu yang biasa, bukan nikmat. Maka saya banyak sekali berjumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Saya ni orangnya suka ingin tahu, kenapa dia masuk Islam. Salah satu sahabat saya itu di Jakarta, saya tanya, awak sebelum ini? Kata dia, saya semua dah saya cuba. Saya ke sini, saya ke sini, saya ke sini. Mungkin dia anggap ni macam minuman. Ini ada teh manis, ini ada teh tarik, ini ada kopi. Dia dah cuba semua. Saya tanya, kenapa awak pilih Islam? Kata dia, Islam inilah yang saya pilih. Alasannya apa? Sebab dalam Islam inilah saya tahu, saya senang, sebab Tuhannya tak nampak. Jadi sesuatu yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Ada sesuatu yang dia pikirkan, yang dia dapatkan, dia renungkan, akhirnya dia merasakan ini satu kemuliaan. Akhirnya dia masuk Islam, lalu kemudian dia, apa yang awak alami setelah masuk Islam? Saya terusir dari keluarga, lalu kemudian usaha bisnis saya jatuh, tapi kemudian saya tetap istiqamah. Hari ini Allah bukakan pintu kebaikan, saya punya saudara, saya menikah, saya punya anak, saya ada rezeki. Jadi segala sesuatu perjuangan. Orang-orang yang berjuang ini, maka disitulah Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah fina, untuk mencari jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Kalau orang sudah masuk Islam, ada sesuatu yang mengganggu fikirannya, nanti saya putus silaturahim dengan ayah, dengan ibu. Maka pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Nama perempuan ini Asma, nama ayahnya Abu Bakar. Dia adalah saudara seayah, saudara kandung lain ibu dari kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ibunya datang dari kota Makkah. Dan dia datang menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya datang. Dia sangat ingin berjumpa dengan saya. Tapi saya takut berjumpa. Sebab dia tak Islam. Apa kata dia? Bertanya ke Nabi, afa asiluha, boleh saya sambung silaturahim saya dengan ibu saya? Kata Nabi, siliha, sila sambung silaturahim. Itu menunjukkan dengan saudara tak Islam, silaturahim tetap tersambung. Afa u'tiha, boleh saya berikan hadiah kepada dia? Kata Nabi, i'tiha, berikanlah hadiah kepada dia. Silaturahim tak putus dan hadiah tetap boleh dibagi. Berdasarkan hadis ini, maka seorang ulama dari Al-Azhar, Mufti Al-Azhar, Syekh Atiyah Saqar berfatwa, boleh membagi daging kurban kepada saudara yang tak Islam dengan syarat kurbannya kurban sunat, bukan kurban wajib. Kurban wajib, kurban nazar tak boleh, hanya dimakan oleh orang Islam. Tapi kurban sunat boleh, sebab dia sama dengan sedekah. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar. Islam, ketika orang sudah masuk Islam, maka dia tidak diputuskan dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan ayahnya. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak seagama? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak menghalau kamu dari kampung halaman kamu, dua, maka balaslah mereka dengan dua. Antabarruhum, buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Begitu indahnya susunan Al-Quran. Dua mereka lakukan, balas dengan dua. Mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak menghalau kamu dari rumah, dari kampung kamu, balas dengan dua. Antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil.
Bagaimana dengan baik? Khair baik, hasan baik, jayyid baik, tayyib baik. Tapi kenapa pada orang yang tak Islam Allah pilih kata antabarruhum? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, sengaja Allah memilih kata barru. Biasanya barru dipakai untuk ayah ibu, birrul walidain. Sebagaimana engkau sayang kepada ayah ibumu, begitulah engkau sayang kepada saudaramu yang tak Islam. Jadi kalau itulah yang dipakai, orang akan masuk Islam bukan karena pedang teriakan Allahu Akbar. Orang akan masuk Islam karena kelembutan hati. Sehingga orang akan berkata, dulu saya sangka kalau anak saya masuk Islam, saya akan kehilangan anak saya. Dulu saya sangka kalau saudara saya masuk Islam, saya akan kehilangan saudara saya. Dia akan membunuh saya, dia akan membenci saya. Rupa-rupanya selepas anak saya masuk Islam, dia lebih lembut, dia lebih baik, dia lebih beradab. Maka itulah sebenarnya dakwah. Adapun yang tazkirah, adapun yang ceramah, adapun yang khutbah, belum tentu menyentuh hati. Maka betul kata-kata ahli hikmah, lisanul hal perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih sampai ke hati daripada cakap. Berapa banyak cakap dakwah, mari kita masuk Islam, orang tak tersentuh hatinya. Tapi dengan perbuatan yang sudah masuk Islam, bersikap lembutlah. Sebagaimana wama arsalnaka illa rahmatan, kasih sayang kepada saudara, itulah yang membuat saudara kita tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri masuk dalam golongan tabi'in. Orang yang berjumpa dengan sahabat disebut dengan tabi'in. Sahabat yang berjumpa dengan Nabi disebut dengan sahabat Nabi. Beliau berada di kota Basrah, Irak. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri sakit. Lalu kemudian jirannya datang. Di Irak masih banyak yang tak Islam. Jirannya ini tak Islam. Dia masuk ke dalam rumah Imam Al-Hasan Al-Basri, dia tengok di tempat tamu. Mana Imam Hasan Basri? Hasan Basri ada di kamar. Dia ada di dalam bilik. Lalu kemudian tamu yang tak Islam tadi masuk ke dalam bilik. Sampai di dalam bilik dia tengok ada bejana, ada tempat menampung air yang keluar dari atas. Wahai Hasan Al-Basri, ya, air apa yang tumpah dari atas ini? Kata Imam Hasan Basri, saya tak tahu entah air apa. Saya tampung saja. Kata dia, itu yang di atas itu adalah rumah saya, tepi bukit, bilik saya. Itu adalah tandas yang bocor, airnya turun ke bawah. Sudah berapa lama engkau menahankan air ini? Kata Imam Hasan Basri, ishruna sanah, sudah 20 tahun. Agama apa yang mengajarkan engkau bersikap lembut, baik hati seperti ini? Kata Imam Hasan Basri, begitu kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu dia juga berkata, apa kata dia? Kalau begitu wahai Hasan Al-Basri, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk Islam bukan karena ilmu Hasan Al-Basri, dia masuk Islam bukan karena hafazan Quran Imam Hasan Basri, dia masuk Islam bukan karena Imam Hasan Basri menyampaikan khutbah, dia masuk Islam kerana adab Imam Hasan Basri. Maka apa kata ulama? Al-adab fauqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yang lebih tinggi adalah adab. Maka betul ada satu kitab berjudul Al-Islam Mahjubun bil Muslimin. Agama Islam terhijab kerana orang Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat baik, yang sangat lembut. Tapi begitu mereka masuk ke dalam Islam, dia tengok orang Islam tidak selembut yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Maka tampilkanlah, tunjukkanlah sebagai seorang yang Islam, yang berakhlakul karimah. Allah Ta'ala tak ada memuji Nabi Muhammad, wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahajudmu sampai bengkak kakimu, tak ada. Engkau Muhammad yang pergi ke Makkah melaksanakan haji dan umrah, tak ada. Apa kata Allah memuji Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya akhlak engkau. Dengan akhlak itulah orang akan terbuka pintu hatinya. Setelah hatinya terbuka, maka dia akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang kalau disentuh akalnya, dia akan melawan dengan akal juga. Kalau disentuh pikirannya, maka dia punya pikiran juga. Tapi kalau yang disentuh adalah hatinya, maka betul kata ungkapan, sentuhlah dia tepat pada hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi kalau kita boleh menyentuh hati saudara kita dengan akhlakul karimah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau kecilkan perbuatan baik walaupun nampaknya kecil. Macam mana? An
tulqiya akhaka biwajhin talqin, berjumpa dengan orang dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang senyum. Islam mengajarkan orang kaya boleh bersedekah dengan harta emas dan perak. Bagaimana dengan orang yang biasa-biasa saja? Apa kata Nabi? Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Orang yang kaya dia boleh membina masjid. Bagaimana kalau kita tak boleh membina masjid? Man shalla itsnatai asyarata rakaah, siapa yang salat 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah binakan untuk dia satu tempat dalam surga. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah dari pintu-pintu yang banyak. Ada orang masuk surga karena sedekahnya, ada orang masuk surga karena jihad fisabilillah, ada orang masuk surga dari babus shalah karena salatnya, ada orang masuk surga dari babul qazimina anil ghaiz, menahan amarah karena sabarnya. Itulah mengapa surga dibuat Allah pintunya banyak, karena banyak cara untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang yang disebut Nabi, dakhala min haitsu syaa, dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Dia adalah Abu Bakar Siddiq. Dia masuk dari pintu salat, dia masuk dari pintu sedekah, dia masuk dari pintu sabar, dia masuk dari pintu jihad. Mudah-mudahan kita, andai semua pintu itu tidak terbuka, paling tidak salah satu pun terbuka, alhamdulillah. Yang kita khawatirkan masuk ke sana semua pintu tertutup, na'udzubillah. Maka di antara doa kita adalah wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surga ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Jadi ketika kita mengajak saudara masuk ke dalam Islam dengan akhlak, dengan rahmat, dengan kasih sayang, kita tidak sedang memindahkan orang dari satu agama ke agama Islam. Kita hanya mengembalikan dia kepada agama asalnya. Karena dulu ruhnya sudah bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi kemudian kami lalai, kami lupa, sebab mak kami tak Islam, sebab datuk nenek kami tak Islam, sebab ayah kami tak Islam, kami lupa, kami lalai. Orang yang lupa itu diingatkan lagi. Kita pun tidak semuanya ingat. Saya hanya boleh mengingat semua peristiwa yang terjadi pada umur 5 tahun. 5, 6, 7, 8. Saya tak ingat bila saya belajar berjalan. Saya tak ingat saat saya jatuh telungkup telentang. Saya tak ingat kapan saya belajar bercakap. Kita diingatkan oleh orang lain. Kita tidak ingat. Ma sumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia ini disebut dengan manusia kerana lupanya. Jadi asal kata manusia dari kata nasya, lupa. Ada orang yang ingatnya hanya 20 jam sebelumnya. Kalau ditanya yang semalam dia tak ingat. Namanya demensia. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa anak, lupa bini, lupa kampung, lupa nama. Amnesia. Kita bahas baru setakat manusia. Kita lupa. Orang yang lupa bahwa dia dulu pernah bersyahadat, maka dia diingatkan balik. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hazihi tazkirah. Ini adalah ingat mengingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiyah. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kadang saya ingat, sayalah yang selalu mengingatkan. Pernah satu subuh saya bagi tazkirah tentang hadis isbir, bersabarlah. Lalu kemudian setelah itu bagi tazkirah, saya pun keluar, saya balik, saya bawa kereta. Saya bawa kereta berdua dengan kawan saya yang sama ikut dalam tazkirah itu. Di tengah jalan, dalam perjalanan kami keluar nak bagi tazkirah juga. Selanjutnya tiba saja datang pemuda dari belakang, belia, dia membawa kereta yang cepat juga. Saya pun kejar dia. Lepas itu saya hentikan sebab dia macam nak main-mainkan kita. Kata kawan saya, isbir Ustaz Abdul Somad. Itu kan tajuk kita tazkirah subuh tadi. Oh iya, betul juga. Kadang yang kita sampaikan pun kita lupa juga. Jangankan Abdul Somad, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab kurang apa lagi? Hafaz dia semua Quran. Masalaka Umar fajjan qattu illa masa syaitanu fajjan ghaira fajjika.
Kalau Umar bin Khattab lalu di suatu jalan, maka syaitan akan lalu di jalan lain. Syaitan takut berjalan di tempat jalan yang pernah dilalui Umar bin Khattab. Kalau Abdul Somad sama-sama berjalan dengan syaitan. Umar bin Khattab yang begitu hebat pun ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, dia cabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya akan pancung kepalanya. Lupa dia. Lalu kemudian datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya ada rasul-rasul dan mereka meninggal. Ibrahim meninggal, Musa meninggal. Afa immata, kalau Muhammad SAW meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik ke agama kamu yang lama? Jatuh pedang dari tangan Umar bin Khattab. Lupa dia tentang ayat itu, padahal dia menjadi saksi turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan dia termasuk dalam kutabul wahyi yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang kita ini adalah makhluk yang lupa. Lupa bahwa dulu kita pernah bersyahadat, maka kita ingatkan balik. Kadang di beberapa masjid selepas sholat Jumat, kepada semua jamaah, selepas sholat Jumat ini, supaya jangan keluar dulu dari masjid, sebab Tuan Imam kita akan membimbing beberapa orang yang akan bersyahadat. Lalu kemudian kita pun membimbing syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata jamaah? Oh, dia baru bersyahadat. Sebenarnya itu adalah syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama dulu sebelum masuk ke dalam rahim ibu, sebelum lahir ke dunia, dia sudah bersyahadat di hadapan Allah. Bala syahidna. Tapi dia lupa. Orang yang lupa dibawa balik. Jadi kalau ada orang yang menuduh kita, Ustaz Somad menarik orang kepada Islam. Saya tidak pernah menarik orang dari luar Islam kepada Islam. Saya tidak pernah memindahkan orang dari satu agama kepada Islam. Lalu yang awak lakukan itu apa? Saya sedang mengingatkan dia bahwa dulu dia menyembah Allah, sekarang dia lupa, diingatkan lagi bahwa yang kau sembah sebenar-benar sembahan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang yang bersumpah tidak akan mau masuk Islam. Sampai mati demi Allah saya tidak akan masuk Islam. Satu ketika Nabi bersama 10.000 pasukan datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ini perempuan dendam kesumat. Dia bayar seorang budak hamba sahaya, namanya Wahsy. Wahai Wahsy, kalau engkau menang, maka saya akan bebaskan kamu dari hamba. Kamu tak lagi jadi sahaya. Tugas kamu hanya satu saja. Kamu membunuh seorang Asadullah, singa Allah. Maka bunuhlah Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka pada perang Badar, perang Uhud tahun ketiga hijrah, perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, dia bunuh Hamzah. Selepas dia bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dia lari. Selepas dia lari ke Taif, lalu kemudian Nabi datang tahun ke-8 hijrah. Ketika tahun ke-8 hijrah itu Nabi datang, tidak ada satu pun telinga yang digunting, tak ada hidung yang dipotong, tak ada jantung yang dibelah. Hindun ketika itu apa yang dia lakukan waktu di perang Uhud itu? Dia ambil pisau, dia belah jantung Hamzah, dia keluarkan jantung itu dari tempatnya, dia kunyah, membalaskan dendam mati ayahnya waktu perang Badar tahun kedua. Perang ketiga dia tunaikan nazarnya. Selepas nazarnya tertunai, dia bersumpah tidak akan masuk Islam sampai mati. Apa yang terjadi tahun ketiga? Datang Nabi Muhammad SAW. Panglima perangnya bernama Sa'ad bin Ubadah dari suku Aus. Di Madinah ada dua suku besar. Pertama Aus, yang kedua Khazraj. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu jantung Hamzah dikuyak, jantung Hamzah. Maka hari ini kita pun akan habiskan jantung mereka. Kita akan potong telinga mereka. Nabi memanggil Sa'ad. Ta'al ya Sa'ad, mari kemari hai Sa'ad. Apa engkau katakan tadi? Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Kata Nabi, hadza yaumul marhamah. Lamnya dirubah dengan ra. Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Kita tak ada dendam wahai Sa'ad. Maka masuklah Nabi ke kota Makkah Al-Mukarramah yang dihancurkan Nabi 360 patung berhala. Di dalam Ka'bah ada lukisan
Nabi Ibrahim mengundi antara Ismail dengan Ishak siapa yang akan disembelih, maka dibakar, dihancurkan, bersih semuanya. Selepas dibersihkan semuanya, kata Nabi, wahai Bilal, naiklah ke atas. Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang Quraisy yang belum masuk Islam ketika itu? Alhamdulillah, ayah saya sudah mati sebelum hari ini, sehingga dia tidak melihat burung gagak hitam ini naik ke atas Ka'bah. Sebab Bilal yang berkulit hitam. Nabi tidak menyuruh Utsman yang naik ke atas, karena Utsman berkulit putih dan kaya. Nabi tidak menyuruh Sayyidina Ali naik ke atas, karena Ali menantu Nabi, Ali sepupu Nabi, Ali saudara Nabi, Ali Quraisy. Nabi tidak menyuruh Abu Bakar yang naik ke atas. Abu Bakar mertua Nabi, Abu Bakar orang kaya, Abu Bakar Quraisy. Yang naik ke atas adalah orang yang berkulit hitam. Mesir, Nubia. Antara Mesir dengan Sudan, ini Mesir, ini Sudan, ada satu kawasan nama Nubia. Itulah kampung Bilal bin Rabah. Orang di Nubia ini kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada lain. Tapi itulah yang disuruh Nabi naik ke atas untuk mengumandangkan azan, untuk menunjukkan bahwa Islam tidak memandang warna kulit kamu, tidak melihat kamu datang dari mana. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beza antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beza antara yang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Semua manusia ini dari sejak mula Adam sampai Adam Smith, semuanya dari tanah. Jadi tak ada kita nih yang ini dari perak, yang ini dari emas, yang ini dari batu, tak ada. Ustaz Abdul Somad, ya, kalau memang betul kita ini semua dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Ada baik, ada tak baik? Ya macam tanah juga, tanah itu pun ada baik, ada tak baik. Kalau kawan ini susah membayar hutang, itu dari tanah liat. Kawan saya ini nak berkelahi saja, itu dari tanah sengketa. Kita ingin diajarkan dalam Islam bahwa kita ini sawasiyah ka'asnanil musti. Kita sama semuanya di hadapan Allah, tak ada beza. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling takut kepada Allah. Dan takut itu letaknya di dalam, tak nampak. 3 kali kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Letaknya di dalam. Yang lain daripada itu adalah penilaian manusia saja. Maka ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah, lalu kemudian datanglah perempuan yang dulu mengunyah jantung Hamzah. Nama perempuan itu Hindun. Mohon maaf kalau ada puan nama Hindun. Yang ini dah baik dah. Kata Hindun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ingat cakap dia dulu. Hindun, dulu kamu cakap kamu tak akan masuk Islam. Sekarang kamu kenapa bersyahadat? Kenapa kamu masuk Islam? Kata Hindun, saya tak ada masuk Islam. Itu tadi bersyahadat. Islam tu yang masuk ke dalam hati saya. Begitulah pandainya dia. Jadi kalau ada nanti orang yang nak masuk Islam, tapi bila kita ajak, kata dia, saya ini sebenarnya nak syahadat masuk Islam. Kenapa tak bersyahadat? Saya dulu pernah bersumpah tak nak masuk Islam. Ini caranya. Jangan katakan kau masuk Islam, tapi Islam itulah yang masuk ke dalam hatimu. Ketika orang berkata amanna, maka turun ayat, qul lam tu'minu, jangan katakan kamu, walakin qulu aslamna. Katakanlah kamu hanya baru berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dia belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Jadi orang tidak merasa asing. Saya ini baru masuk Islam. Dia tidak mengatakan, saya ini datang ke tempat ini tempat yang baru. Tidak. Orang yang masuk Islam, dia bukan datang ke tempat yang baru. Dia sedang kembali ke rumahnya yang asal. Rumah dia yang asal adalah Islam, lalu kemudian dia lupa, dia berjalan ke sana, dia berjalan kemari, pada akhirnya dia akan balik lagi ke dalam agama Islam. Mereka mengatakan Ibrahim adalah Yahudi, mereka mengatakan Ibrahim adalah Nasara. Dibantah Allah, makana Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, Ibrahim bukan Nasara, walakin kana hanifan muslima. Ibrahim adalah seorang yang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ketika sudah masuk Islam, maka jangan merasa asing, jangan merasa aneh, jangan merasa tidak selesa.
karena sesungguhnya engkau sudah kembali ke tempatmu yang asal, menjadi seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kesucian, kebersihan. Maka selepas bersyahadat dia mandi masuk Islam. Begitu juga dengan orang Islam yang bersalah, berdosa. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang Islam, asalnya Islam, ayahnya Islam, maknya Islam, tapi dia sempat silap, khilaf, salah, buat salah, berdosa, maka paling elok mandi. Namanya mandi taubat, bukan mandi masuk Islam. Macam mana mandi taubat, Ustaz? Basah semua dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Boleh saya mandi di bilik? Boleh. Mandi di swimming pool? Boleh. Apalagi di Brunei Darussalam, negeri yang indah di tepi laut. Boleh saya mandi di laut? Boleh. Mandi di laut bukan cuma dosa hilang, orangnya hilang sekali. Mandi. Nah, selepas itu kemudian ya tatahhar, berwudu. Selepas itu yusalli raka'ataini, sembayang 2 rakaat. Saya belum lagi hafaz iftitah sunat, baca ayat pun sunat. Baru masuk Islam, Allahu Akbar kabira tak hafaz, ayat-ayat pendek tak hafaz, baca saja Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak hafaz, maka carilah ayat sebanyak panjang Al-Fatihah 7 ayat. Tak juga hafaz, maka diulanglah basmalah 7 kali sepanjang Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, bagi sesiapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada iftitah, tidak ada ayat, hanya Fatihah saja. InsyaAllah 2-3 hari sudah mengingat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak Bismillahil Azizil Hakim? Kenapa tidak Bismillahil Jabbaril Mutakabbir? Kenapa tidak Bismillahil Qawiyil Matin? Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Karena yang di awal kali pertama jumpa yang ditampilkan adalah Rahman, kasih sayang. Rahman, kasih. Rahim, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Nanti puan-puan ditanya oleh anak, tuan juga begitu. Ayah, mak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Ya. Apa beza kasih dan sayang? Kalau kasih itu kasih, kalau sayang itu sayang. Ar-Rahman, semua dapat. Yang baik dapat, yang tak baik pun dapat. Yang taat dapat, yang maksiat pun dapat. Macam orang pelihara ayam, pagi-pagi dia bagi padi beras. Semua ayam dapat. Ayam yang baik, ayam jantan, ayam betina, ayam kecil, ayam besar, semua dapat. Begitulah Allah membagi Rahman. Tapi kemudian ada yang dapat Rahim. Rahim hanya orang beriman saja. Makanya kalau kita baca ayat Ghafurur Rahim, tak ada Ghafurur Rahman. Karena Ghafur, ampunan Allah, hanya diperolehi oleh orang yang dapat Rahmannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas itu Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad kalau sudah sampai ke Brunei Darussalam, Masya Allah, Tabarakallah. Yang memanggil, yang menghimbau, yang menyebutnya adalah yang mulia, yang berhormat, Pihin, datuk-datuk, datin-datin, yang kami muliakan Ustaz Abdul Somad, Profesor, Syekh, Doktor, PhD, datuk, semua. Satu lagi tinggal yang belum, almarhum. Semua sudah disebutkan. Tapi bagaimana supaya melembutkan hati kita? Kita katakan Alhamdulillah. Semua ini milik Allah. Dia pinjamkan sikit saja kepada saya sebelum kematian datang. Kita pakai. Selepas itu nanti balik lagi kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita katakan Rabb, makna Rabb 3. Dia yang mencipta saya, dia yang mengatur hidup saya, dia yang memberi rezeki kepada saya. Maka ketika kita dalam susah hati, kita merasa sendiri, kita merasa takut, kita merasa cemas, maka dikuatkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia yang mencipta saya, dia yang mengatur hidup saya, dia yang memberi saya rezeki. Ar-Rahmanir Rahim. Diulang 2 kali. Biasanya kalau ulang 2 kali itu penekanan makna. Esok kita ada jemputan majlis. Awak datang ke tak datang? Saya datang. Dia tanya juga, datang tak datang? Saya datang. Datang ke tak datang? Wallahi tallahi billahi saya datang. Biasanya penekanan itu untuk menguatkan hati. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dialah yang memiliki hari akhirat nanti. Kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya jangan bangga,
karena hidup sementara. Yang susah jangan putus asa, karena kesusahan juga sementara. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Selepas itu kita minta kepada Dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau juga kami meminta tolong. Sebab ada setengah orang iyyaka na'budu tapi nasta'innya tidak kepada Allah. Iyyaka na'budu wa bomoh nasta'in. Tak betul. Kita mintanya kepada Dia saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selepas itu kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta hidayah lagi? Kita dah Islam. Hidayah ini kan untuk orang yang tak Islam masuk Islam. Hidayah ada dua. Yang belum masuk Islam, kita mintakan hidayah supaya dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun yang sudah dapat hidayah dalam Islam, supaya dia istiqamah. Itu hidayah yang kedua. Istiqamah sembahyang, istiqamah berpuasa, istiqamah bersilaturahim, istiqamah dalam iman dan Islam. Itu maka kita minta sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang pernah kau berikan kepada 4 orang. Minan nabiyyin, nabi-nabi. Wassiddiqin, orang yang benar. Syuhada, orang mati syahid. Wassalihin, orang yang soleh. Bukan jalan yang dua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya mengatakan amin. Amin. Istajib ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Jangan diam. Ketika semuanya mengatakan amin, ucapkanlah amin. Siapa yang aminnya bersesuaian dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah lah semua dosa-dosanya. Kadang ada orang sembahyang dia tak ada sebutkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita kata amin, percayalah. Amin, jujur dan amanah. Amin, amankanlah. Dia ada panjang pendek, beza dengan bahasa Inggris, beza dengan bahasa Melayu. Lapar, lapar, sama saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tariq dengan tariq. Maka kita semua diberikan masa untuk belajar. Ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah, nun mati berjumpa dengan qaf. Masya Allah, para qari, para alim, para ulama, penghafal Quran, johan-johan internasional yang ada di Makkah, di Mesir, semuanya dikumpulkan di Brunei Darussalam. Maka tinggal belajar saja lagi. Tidak ada alasan untuk tidak belajar membaca Al-Quran. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena tak betul bacaan. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa tak pernah salah? Sebab saya tak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah sebab pernah baca daripada tak pernah salah sama sekali. Bila kita dah berusaha tetap juga tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Di dalam sembahyang kita sedang menghubungkan diri kita, connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni susah, hidup ni payah, cubaan banyak, hidup ni berat, hidup ni besar. Engkau maha besar. Allahu akbar kabira. Wahai Abdul Somad, engkau dipuji, dimuliakan orang. Walhamdulillahi katsira. Engkau suci, engkau bersih Abdul Somad. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku sedang menghadapkan wajahku kepada siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hidup ni susah, hidup ni payah, serahkannya semua pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi iftitah itu adalah perenungan kita kepada Allah. Kadang orang kerana selalu sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah, dia tak ingat lagi entah apa yang dia baca. Allahu akbar. Iftitah, Fatihah, ayat, satu nafas. Sembahyang apa namanya? Valentino Rossi. Maka kita mesti ada. Kata Syekh Ali Jum'ah, di antara yang membantu kita khusyuk, nafas. Jadi tetap nafas dijaga. Saya kalau iftitah saya bagi 4 nafas.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatihah Ustaz, kalau boleh 7 ayat, 7 nafas, baik. Saya 1 nafas boleh, yakinkan boleh ambil nafas lagi dari pangkal. Kita khawatir 7 nafas, lepas tak balik ke pangkal lagi. Kalau Fatihah saya 1 nafas pun boleh. Oke, tak salah. Tarik nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi sunnahnya dalam Sahih Muslim Nabi membaca dengan mad dan waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi imam kami lain Ustaz. Macam mana dia bunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu musabaqah. Tentu kita sesuaikan dengan keadaan jamaah kita. Di antara duduk, antara 2 sujud, disitulah kita sedang meminta 8 permohonan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Doa paling banyak minta kepada Allah antara 2 sujud. Tapi disitulah banyak manusia yang lupa. Lalu kemudian pada tasyahud di akhir. Kalau di awal 4 kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka pada tasyahud 4 juga. At-tahiyatul mubarakatu salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul segala penghormatan. Mubarakatul segala keberkahan. Salawatul segala solat doa-doa. Tayyibatul segala yang baik-baik. Bukan punya saya, lillah. Lalu kemudian kita hubungkan lagi, kita ulang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selepas itu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Ibarat makan kalau hanya setakat nasi lauk cukup. Tapi kalau kita mau sempurna, ada buahnya, ada dessertnya, ada semuanya, maka kita tambah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barulah kita ucapkan salam. Mulut ketika salat mengucapkan. Ada seorang sahabat namanya Khabbab ibnul Arth. Datang orang bertanya, ya Khabbab, engkau kalau sholat pernah menengok Nabi? Ya, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana engkau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatih. Saya tengok janggutnya bergoyang. Kenapa janggutnya bergoyang? Karena rahangnya bergoyang. Kenapa rahangnya bergoyang? Karena mulutnya membaca. Bismillah. Pada sholat zuhur dan asar. Sekarang ada orang sholat mulut tak bergerak. Allahu Akbar. Ini semua adalah. Tapi kalau saya baca nanti kawan saya sebelah terganggu. Yang terganggu itu kalau dia baca sampai pada tashwish, mengganggu. Tapi kalau pada hamsah, hamsah hanya didengar setakat telinga dia, maka dia tidak akan mengganggu orang lain. Begitulah kita diajarkan. Selepas itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Bersalaman. Mana boleh bersalaman selepas sembahyang? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sembahyang tadi dia tak ada bersalaman. Selepas sembahyang dia baru bersalaman. Sunnah. Kalau sebelum sembahyang dia sudah bersalaman. Selepas sembahyang dia salaman lagi. Mubah. Begitu kata Imam Nawawi. Ahli hadis. Dia yang mensyarah Sahih Muslim. Tak salah. Sekarang ini ada pula orang melarang musafahah lepas sembahyang. Ya salaman. Bid'ah. Yang tak boleh itu sedang sembahyang salaman. Itu tak boleh. Pihin ni. Itu tak boleh. Kalau kita lepas sembahyang apa salah? Tak baik. Lepas sembahyang duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Kalau saya jadi imam saya kuatkan.
Saya dibagi maklumat 60 menit, masih ada 5 menit lagi. Maka istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam. Kenapa Ustaz Somad jaharkan? Sebab di belakang ada orang baru masuk Islam. Kenapa Ustaz jaharkan? Di belakang ada budak kecil yang belum tahu bacaan sembahyang. Kenapa Ustaz jaharkan? Di belakang ada orang yang baru taubat, baru ini dia sembahyang. Sebab kalau kita tak baca jahar, anak kita sembahyang masjid. Balik itu dia ke rumah, ditanya mak, apa kata imam tadi? Dia tak dengar apa bacaan imam. Itulah maka kita baca jahar. Selepas itu kita pun berzikir, lepas itu berdoa bersama. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dengan yang mengaminkan pahalanya sama. Qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin, amin. Kita di Brunei Darussalam tak masalah menyebutkan amin. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang di Indonesia, tak boleh nyebut amin. Sebab dah dekat nak pilihan raya. Itulah 60 menit yang boleh saya sampaikan. Ada 2 soalan saya jawab. Apa pandangan yang mulia Ustadz tentang mu'alaf yang merujuk dan mempelajari ilmu agama melalui YouTube, media sosial dan secara berguru? Yang pertama, yakinkan ustaz yang ada di YouTube itu memang ada di alam nyata ini. Apa maksud ustaz? Sebab ada beberapa yang di YouTube dia tak ada. Di YouTube dia ada. Tapi bila saya ke Malaysia dia tak ada. Upin, Ipin, Jarjit, Bang Saleh, Meme, tak ada. Sekarang ni ada AI. Itu dia ada suara, ada rupa, tapi orangnya tak ada. Jangan. Kita tak belajar dengan dia. 2. Belajar dengan Ustaz, Syekh, Tuan Guru, Habib yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? 3. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wadaniyah qudrat radat ilmun hayat sama basar kalam. Fiqahnya bermazhab. Kita pakai mazhab Syafi'i. Dan tasawufnya tasawuf sunni, bukan falsafi. Tasawuf Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau kita belajar dengan dia, maka sanad hubung kita tersambung dengan dia. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Begitu kata Imam Syafi'i. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu engkau mendengar, maka saat meriwayatkan nanti engkau boleh mengatakan haddatsana Abdus Somad. Kalau engkau yang membacakan hadis ke hadapan dia dan dia mengangguk bersetuju, maka saat meriwayatkan engkau katakan akhbarana. Itu beza haddatsana, akhbarana, amba'ana, nabba'ana. Bagaimana kalau Abdul Somad meriwayatkan hadis subuh Rabu di Pekanbaru Riau, baca Riyadhus Shalihin. Ada pelajar dari Yunisa yang mendengarnya di waktu yang sama di Bandar Sri Begawan. Saya tanyakan itu kepada Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Semua sanad-sanad Sadah Ghumariyah kepada beliau. Syekh, macam mana kalau ada orang mendengar pembacaan majelis hadis? Apakah boleh dia katakan haddasana? Kata Syekh Abdul Mun'im, boleh. Macam mana boleh? Dia tak berjumpa. Dalilnya mana? Sebab sahabat Nabi meriwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah. Aisyah ada di balik tirai, balik hijab, dan sahabat mengatakan haddatsatna Aisyah. Boleh. Dia juga ada di balik tirai. Apa nama tirainya? Streaming. Melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Boleh. Lalu bagaimana kalau yang dia dengar itu bukan mubashir, tidak live, tapi recording, yang dirakamkan, yang direkodkan? Maka dia sama seperti wijadah. Turuqut tahammul wal ada, mengambil hadis yang paling tinggi adalah sama, mendengar. Ada yang paling rendah namanya wijadah. Wijadah sama macam kita baca kitab, baca buku, wajadtu fi kitabi fulan. Jadi kalau dia mendengar secara live, maka dia adalah sama. Tapi kalau tidak, maka tapi Ustaz tak ada ijazah kan? Saya kalau mengajar saya katakan ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Saya ijazahkan semua yang saya ajarkan kepada muslimin muslimat yang mendengar, yang ikut baik live maupun yang melihat maupun yang menonton, supaya itu menjadi amal jariah buat kita bersama insyaallah. Tetap belajar walaupun tidak jumpa. Bagaimana cara membawa ahli keluarga yang non-muslim memilih Islam sebagai pegangan hidup, sedangkan kami sendiri adalah mu'alaf yang kekurangan dari segi ilmu. Mengajak bukan dengan ilmu, tapi dengan akhlak. Mengajak bukan dengan ilmu,
tapi dengan budi pekerti, adab sopan santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Suri tauladan contoh yang baik-baik. Itulah yang akan menyentuh hati mereka untuk masuk Islam. Nanti selepas dia masuk Islam, barulah dia belajar kepada guru-guru, para alim, para ulama kita, insya-Allah. Itulah 60 menit yang saya sampaikan kepada saudara-saudara saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tak pernah berpisah. Esok pagi saya akan teruskan ke Miri, terus ke Kuching, terus balik pada hari Isnin ke Pekanbaru, Riau, Sumatera. InsyaAllah kita tetap bersama dalam doa dan kita tetap bertemu dalam kajian-kajian Riyadhus Shalihin subuh Rabu, lalu kemudian At-Targhib wa Tarhib petang Jumat. Itu yang kita baca kitab insyaAllah. Soal-soal jawab boleh. Tentang masalah sembahyang, tentang masalah puasa, tentang masalah maulid, tulis saja di YouTube itu hukum talqin mayit UES. Semua ada, semua dah ada, tinggal kita tengok, kita baca, kita dengar, kita amalkan. Saya dimintakan untuk di akhir membaca, kita sama bersolawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan dengan berselawat Allah naikkan kita 10 derajat kemuliaan, Allah berikan kita 10 kebaikan, Allah hapuskan semua dosa-dosa kita di hadapan Allah dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup kerana kita berada di bumi Melayu, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.